Kita ke informasi lantai bursa pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan hari ini diikuti dengan pelemahan saham di pasar Asia. Kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jessica, sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini dan bagaimana dengan nilai tukar rupiah dan harga komoditas? Ya, Egan dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini ditutup turun hingga 2%. Pada penutupan hari ini kembali di bawah level 6.700, tepatnya berada di level 6.641 dengan penurunan 2,14% dan trading value atau nilai transaksi pada hari ini mencapai 11,2 triliun. Memang Egan, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan hari ini terjadi aksi sell off, terutama pada saham perbankan dan juga saham berbasis teknologi. Kami memantau untuk saham teknologi, Goto turunnya 4,7%, Bukalapak melemah 3,1% dan Elang Mahkota jatuh paling dalam 5%. Sedangkan untuk saham perbankan kami memantau untuk BBRI melemah 2,48%, BMRI turun 4,3% dan juga BBCA yang drop hingga 2,34%. Memang aksi sell off ini mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan ini merupakan dampak dari adanya kabar terkait dengan krisis keuangan atau krisis perbankan di Amerika Serikat, dan ini juga sejalan dengan pergerakan bursa regional yang pada sore hari ini ditutup kompak berada di teritori negatif. Memang ini ada kabar, terutama pada pekan lalu ada krisis dari Silicon Valley Bank, kemudian Signature Bank dan juga Silvergate Bank yang dinyatakan kolaps dalam runtun waktunya 5 hari. Dan ini menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga sejumlah pergerakan bursa regional, nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas semuanya drop atau melemah pada perdagangan hari ini. Untuk kabar terbarunya memang sudah ada Federal Reserve dan pemerintah Amerika Serikat serta FDIC yang melakukan penyelamatan terhadap krisis perbankan ini di Amerika Serikat, yaitu dengan melonggarkan persyaratan untuk akses bank ke discount window dan memberi jalan bagi SVB Financial Group ini untuk mengubah aset yang telah kehilangan nilainya menjadi uang tunai tanpa ada kerugian. Namun dengan adanya kondisi ini justru memberi teka-teki bagi investor. Apakah The Fed akan menaikkan suku bunga acuan pada bulan Maret ini atau justru akan menahan suku bunga acuannya atau tidak ada kenaikan suku bunga acuan sama sekali? Ini memang akan dilakukan. Analis menyampaikan ada dua kemungkinan ini karena yang pertama ini untuk memberikan kelonggaran atau dikatakan nafas terlebih dahulu ini untuk sektor teknologi dan juga perbankan karena melihat 1 tahun belakangan The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan sangat agresif. Kemudian yang masih ditunggu oleh para investor dan saat ini investor mempricing kalau masih ada kemungkinan sebanyak 31% The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Karena nanti malam akan ada rilis dari Amerika Serikat yaitu terkait indeks harga konsumen, sedangkan untuk hari Rabu akan ada rilis indeks harga produsen. Yang mana untuk indeks harga konsumen pada bulan Februari ini diprediksi akan melandai 0,4% secara mantuman, sedangkan secara tahunan di level 6%. Namun kalau kita berkaca pada bulan Januari memang diprediksinya melemah dan realisasinya justru menaik atau justru menguat. Yang mana inflasi untuk di bulan Januari untuk di Amerika Serikat secara mantuman justru naik 0,5% meskipun secara tahunannya sudah turun ke level 6,4% secara tahunan di Januari 2023. Dengan adanya sentimen ini ditambah para investor masih wait and see rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan juga neraca perdagangan yang akan dirilis pada pekan ini, pergerakan indeks harga saham gabungan besok diprediksi masih melemah. Sedangkan untuk pergerakan dari nilai tukar rupiah pada siang hari ini atau sore hari ini masih mencatatkan pelemahan meskipun tipis 0,08% di level 15.389. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah untuk besok pun diprediksi masih ada potensi berada di level 15.290 hingga 15.475 per dolar Amerika Serikat. Dan untuk pergerakan harga komoditas sama seperti pergerakan indeks harga saham gabungan karena masih mencatatkan pelemahan, baik minyak WTI, Brent, kemudian juga pergerakan harga emas. Namun hanya emas antam yang berhasil mencatatkan penguatan hingga 1% di level Rp1.064.000 per gramnya. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari langsung dari Bursa Efek Indonesia.